Pemirsa di segmen ini, seperti biasa kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami di sejumlah daerah untuk menyimak seperti apa perkembangan terbaru di daerah Medan dan juga Surabaya. Tapi kita langsung ke Surabaya dulu, ada rekan kita Goldi Gumilang, masih gelap di Surabaya, Goldi. Selamat pagi Goldi, silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan dan juga pemirsa. Dari kota Surabaya, Jawa Timur, kita akan langsung memantau ke Pasar Pagesangan yang berada di kota Surabaya untuk melihat harga kebutuhan pokok jelang Natal dan juga Tahun Baru 2025. Dan di samping kami sudah ada beberapa pedagang, ini seperti ada pedagang tempe. Bapak, izin saya tanya-tanya Pak ya, harga tempe masih standar atau ada naiknya Pak? Pancet mas. Sama ya Mas ya? Iya. Oke. Sama nih di harga berapa Mas kalau yang balokan segini? Yang besar 10, kalau yang kecil 5.000. Yang kecil 5.000. Iya. Oke. Harga masih sama nggak naik ya Pak ya? Enggak, pancet. Kalau untuk tahu sama Pak? Tahu sama. Iya. Baik, makasih ya Pak ya. Itu tadi salah satu komoditi yang banyak dibeli oleh warga, yaitu tempe dan juga tahu. Dan ini ada juga ayam, kita coba tanya pemirsa. Bu, kalau ayam ada kenaikan nggak Bu jelang Natal sama Tahun Baru ini? Kalau hari Natal nggak tahu ya, soalnya ini kan masih turun. Dengan Ibu siapa? Maaf. Bu Sulastri. Bu Sulastri ya. Oke, masih turun nih di harga berapa Bu per kilonya? Per kilo kalau jual 34. Ya. Ini dari kapan Bu harga 34 ini? Seminggu yang lalu atau dulu? Bukan, masih 2 hari ini. Iya. Sebelumnya di berapa berarti Bu harganya? 35. Ya, turun 1.000. Bu, ini kan harganya di 34, di 35, ini penjualan masih tinggi atau seperti apa Bu? Ya lumayan lah. Iya tinggi ya, dapat 4 kintal 1 hari. Tapi sampai malam jualnya, 1 hari sampai sore. Bu, kalau jelang Natal gini kan tinggal beberapa minggu lagi, biasanya ada kenaikan kah Bu atau harganya standar naik turun atau seperti apa Bu? Biasanya ya kalau hari Natal itu ada turun, soalnya kan hari tahu Cina-Cina itu loh. Biasanya diturunkan harganya. Baik Bu, terima kasih Bu Sulastri atas waktunya. Dan di samping ini ada penjual cabai, kemudian ada juga bawang putih, bawang merah pemirsa. Kita akan coba tanya, tapi memang ini situasinya masih ramai karena memang pagi hari pemirsa. Atau kita coba tanya ke ibu-ibu yang beli. Ibu, saya boleh ganggu waktunya Bu ini dengan Bu siapa? Ibu Siti. Bu Siti, ini saya dengar kan harga cabai merah ini naik ya Bu ya, sama ada bawang putih naik. Ini belanja apa aja Bu? Dan gimana nih menyikapi dengan kenaikan harga beberapa komoditi ini Bu? Mau belanja bawang merah, bawang putih. Sudah, itu aja. Cabai ya, ini mau beli buncis. Ini ada kenaikan nggak sih Mbak yang beli ini kayak biasanya? Cabai atau bawang merah? Standar sih Mas. Iya. Ya masih standar, jadi nggak ada keluhan kenaikan harga sembako ya Mbak ya? Belum. Iya. Baik, makasih ya Mbak ya. Kita coba tanya ke pedagangnya langsung. Mbak, boleh minta waktu bentar Mbak ya? Ya ini beberapa komoditi yang dijual di sini pemirsa. Mbak, boleh tanya harga cabai berapa Mbak per kilonya? 32. Iya. Ini masih standar ya harganya Mbak ya? Masih standar. Oke, kalau bawang putih berapa Mbak? Bawang putihnya 42. 42. Kalau untuk harga lain yang ada kenaikan nggak sih Mbak? Atau nggak ada, masih standar semua? Masih standar. Kalau untuk telur berapa Mbak? Kata ada kenaikan telur. Telurnya 28. 28. Masih normal ya? Masih. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Oke, selamat melanjutkan belanja Mbak. Nah itu tadi pemirsa, memang sebagian besar harga-harga masih di ranah normal atau standar dan belum ada kenaikan yang terlalu signifikan. Namun memang di beberapa tempat pemirsa ada kenaikan di sejumlah komoditi, utamanya di cabai merah rawit atau cabai merah kecil, kemudian ada juga di bawang putih. Namun untuk komoditi lain seperti tempe, ayam, kemudian ada telur, ini masih di harga yang normal menurut para pedagang. Dan tadi juga saya tanya beberapa pembeli mengaku juga masih di taraf normal pemirsa, karena memang seperti biasanya jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025 biasanya ya kenaikan sedikit terkait dengan harga komoditas pangan di pasar-pasar tradisional di Indonesia, utamanya di kota Surabaya. Kami kembalikan ke rekan di studio.
Terima kasih Goldi, agak anomali ya di Surabaya ya. Di peak season justru fluktuatif, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun dan mudah-mudahan tetap standarnya masih terjangkau oleh publik di Surabaya. Goldi, terima kasih selama melanjutkan aktivitas. Kita ke Wanasari, apakah Wanasari juga akan melaporkan harga sembako di sana? Masih gelap di sana Wana. Selamat pagi Wana, silakan laporan Anda. Selamat pagi Riki dan pemirsa dari Biro Medan, kami akan menyampaikan sejumlah kabar pilihan daerah menarik. Yang pertama adalah dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, seorang remaja gadis warga Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam sebuah karung. Sebelumnya remaja ini sempat dinyatakan hilang selama 2 hari. Beginilah proses evakuasi mayat gadis 12 tahun berinisial AS pada Jumat malam. Petugas yang dibantu warga sekitar membawa mayat korban ke rumah sakit guna mengetahui penyebab kematian korban. Isak tangis keluarga korban pecah usai mengetahui bahwa sesosok mayat yang berada di dalam karung goni adalah keluarganya. Sebelumnya pada Jumat sore, warga dihebohkan dengan penemuan karung goni yang berisi mayat tanpa busana dengan kondisi tangan terikat dan penuh luka pada bagian wajah serta tangan. Kuat dugaan mayat merupakan korban pembunuhan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara itu jasad korban tengah diautopsi guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Sumatera Utara selanjutnya kita beralih ke Lampung pemirsa. Diduga karena tak kuat menahan angin dan ombak, 2 kapal yaitu kapal tanker dan kapal Roro Trimas Fadila bertabrakan di perairan Selat Sunda. Inilah video amatir saat insiden tabrakan 2 kapal terjadi. Seluruh penumpang terlihat panik dan bersiap menyelamatkan diri. Insiden ini bermula saat KMP Trimas Fadila yang bertolak dari Pelabuhan Bakauheni Lampung hendak memasuki alur Pelabuhan Merak. Tiba-tiba dihantam oleh kapal tanker pada bagian buritan kapal. Dari peristiwa tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang berat pada kedua kapal. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari petugas terkait insiden tersebut. Baik, Riki, itu tadi 2 kabar pilihan dari Biro Medan. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Wanasari dari TV One Biro Medan dan juga Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya, Jawa Timur. Tetap semangat bekerja di akhir pekan ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Selamat kembali bertugas dan pemirsa. Sebelum memulai aktivitas Anda pada hari ini, saatnya kita hadirkan perakiran cuaca. Seperti biasa untuk hari ini, Sabtu 14 Desember 2024. Kita mulai langsung dari Jakarta di 5 titik seperti apa perkiraan BMKG untuk pagi ini. Yuk, mari kita pantau untuk daerah timur, pusat, utara, selatan berawan tebal. Semuanya berawan tebal dengan intensitas suhu 24 hingga 30 derajat Celcius pemirsa untuk pagi hari. Sementara untuk di siang hari Jakarta, pusat, selatan, serta utara, serta barat ada yang hujan ringan di siang hari, hujan ringan juga di selatan. Di malam hari Jakarta Barat ada berawan tebal, berawan tebal, berawan tebal, berawan tebal. Semuanya di malam hari di 5 titik di DKI Jakarta. Dari Jakarta kita ke Bandung, Jawa Barat. Seperti apa di pagi hari ini di Bandung? 16 hingga 27 derajat Celcius, cerah berawan, siang hingga malam di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, dari Bandung, Jawa Barat kita pelesiran ke daerah Yogyakarta. Nah, di pagi hari ini pemirsa di Yogyakarta 23 hingga 31 derajat Celcius berawan. Siang hujan petir, malam ada hujan ringan, ada potensi hujan ringan dengan suhu 31 derajat Celcius di Yogyakarta. Dari Yogyakarta kita kemana? Hayo, mari kita lihat lagi seperti apa. Kota berikutnya adalah Surabaya, Jawa Timur. Pagi, siang, malam berawan tebal di pagi hari, hujan sedang di siang hari, hujan petir di malam hari di kota Surabaya, Jawa Timur dengan suhu maksimal 30 derajat Celcius. Yang punya agenda traveling ke kota ini Medan, Sumatera Utara, Anda harus bersiap di pagi hari berawan tebal, siang juga berawan, serta hujan ringan di malam hari dengan suhu maksimal 30 derajat Celcius.
ya masih cukup panas ya pemirsa ya. Nah, yang lagi-lagi punya agenda jalan-jalan dari Medan, sekarang kita ke daerah Makassar. Di Sulawesi Selatan di pagi hari hujan ringan, siang cerah berawan, dan di malam hari berawan dengan maksimum suhu 29 derajat Celcius. Baik, setelah kita melihat perkembangan atau perkiraan cuaca di Makassar, kita ke daerah ini nih. Denpasar, Bali. Pagi cerah berawan, siang kemudian hujan ringan, serta di malam hari hujan ringan, cukup panas juga, maksimum suhu di Bali malam hari 32 derajat Celcius pemirsa. Nah, dari Denpasar yang udah siap-siap untuk di bandara pagi ini untuk terbang ke daerah ini di mana? Wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di pagi hari berawan tebal juga di siang, dan ada potensi kabut di malam hari di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, usai Mataram kita akan melihat prediksi BMKG di wilayah ini. Wilayah yang paling populer di Instagram saya ini Labuan Bajo. Cerah berawan di pagi hari, siang hujan ringan, serta di malam hari 24 hingga 31 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca cerah berawan di wilayah Labuan Bajo pemirsa.